Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau sedikit membahas tentang retinoid dan vitamin C. Kemarin pada saat aku membahas tentang vitamin C, aku mereview produk vitamin C, aku juga mereview atau membahas layering-nya dengan retinol. Nah itu kemudian teman-teman nanyain, Mas memang boleh pakai retinol dan vitamin C di saat yang bersamaan gitu kan ya. Ya sebenarnya itu sudah pernah aku bahas tahun-tahun lalu, cuman aku mau sedikit mengulangi lagi gimana yang lebih detail gitu kan ya. Jadi apakah kita boleh pakai retinoid bersamaan dengan vitamin C? Kalau misalkan aku disuruh untuk menjawab apakah boleh atau enggak, sebenarnya aku nggak bakalan bisa jawab karena banyak banget aspek yang harus kita pertimbangkan. Poin pertama yang jadi bahan pertimbanganku itu adalah retinoid dan vitamin C itu adalah sebenarnya sebuah golongan. Mereka punya banyak anggota. Jadi kalau retinoid, bentuk aktifnya itu memang retinoid acid. Tapi memang di derivatnya itu kan banyak. Ada retinol, ada retinaldehyde, ada retinol palmitat, ada hidroksipenoretinoat. Vitamin C juga bentuk aktifnya itu adalah ascorbic acid. Tapi derivatnya kan juga banyak. Ada MAP, magnesium ascorbifosfat atau ascorbiglucoside, atau THD ascorbat, tetrahexyldecyl ascorbat. Ada macam-macam bentuk vitamin C. Jadi sebenarnya kita tidak bisa ngejudge sebuah golongan digabungkan dengan golongan yang lainnya itu boleh atau enggak gitu juga sih, karena tergantung vitamin C itunya apa, retinoidnya juga apa, dan mereka itu punya sifat yang berbeda-beda. Walaupun memang mereka itu sebenarnya nanti bakalan dimetabolisme menjadi bentuk aktifnya, derivatnya retinoid acid bakalan dimetabolisme menjadi retinoid acid, derivatnya ascorbic acid pun apapun bentuknya juga bakalan nanti dimetabolisme menjadi ascorbic acid. Tapi sifatnya itu kan macam-macam, jadi kita tidak bisa bakalan langsung ngejudge ini sama ini nggak boleh gitu, nggak sesemil itu sih sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah sifat produk itu sendiri. Walaupun memang bahan aktifnya katakanlah sama gitu kan ya, sama-sama ascorbic acid. Tapi jika memang isinya yang lainnya itu berbeda, produk A dan B itu komposisinya berbeda, otomatis ya karakternya mereka berbeda. Misalkan ya produk A, ascorbic acid dilarutkan dalam minyak, kemudian kita bandingkan dengan ascorbic acid yang dilarutkan dalam air. Itu pasti bakalan berbeda banget karakternya. Otomatis nanti ketika digabungkan dengan retinoid tertentu, itu juga pasti bakalan berbeda hasilnya. Kalau misalkan dilarutkan dalam minyak, dia bakalan lebih stabil. Kalau dilarutkan dalam air, dia bakalan lebih iritasi. Jadi kita nggak bakal bisa ngejudge sedangkal itu, karena setiap produk itu bakalan sangat-sangat berbeda karakternya, walaupun bahan aktifnya sama. Berhubungan juga dengan bahan lain yang dicemplungkan juga sama di situ. Misalkan nih, bahan A sama-sama pelarutnya misalkan minyak sama minyak, tapi produk A ada allantoin, ada panthenol, kemudian ada niacinamide, produk yang kedua itu nggak ada, otomatis dia juga bakalan berbeda. Efek dryingnya, walaupun bahan aktifnya sama, walaupun pelarutnya itu sama, tapi kalau yang lainnya, bahan aktif yang lainnya yang dimasukkan ke situ beda, otomatis hasilnya pun juga bakalan berbeda. Poin yang ketiga itu adalah layering-nya. Jadi produk-produk lain yang kamu pakai, misalkan nih, kamu pakai hydrating toner yang super intens gitu kan ya. Kemudian yang satunya kamu pakai hydrating toner yang cuman light and tank, otomatis bakalan berbeda. Kemudian atau misalkan kamu pakai moisturizer yang humectant. Kemudian satu lagi kamu bandingkan dengan moisturizer yang mungkin sifatnya emollient occlusive. Itu juga bakalan berbeda. Kemudian selain hidratornya, kamu mungkin juga dengan bahan aktif yang lainnya. Misalkan nih, kamu pakai serum lain yang isinya hyaluronic acid atau serum lain yang isinya adalah niacinamide yang bantu untuk mengurangi iritasinya. Otomatis ya hasilnya pasti bakalan berbeda. Jadi poin ketiga adalah layering-nya. Tergantung kamu pakainya dengan produk yang apa. Dan hasilnya pasti bakalan berbeda-beda setiap orang. Poin terakhir yang menjadi bahan pertimbanganku adalah reaksi setiap orang itu beda-beda. Kita nggak bisa bakalan nyamain ini harus gini, itu harus gitu. Kamu tahu bahwa kadang-kadang kamu punya skin type, skin condition yang sama dengan teman kamu cocok pakai ini, belum tentu teman kamu cocok pakai itu juga gitu kan ya. Jadi semua orang itu bakalan kayak random loh. Kita nggak bakalan bisa ngejudge semudah itu bahwa oh aku cocok pakai ini, kamu karena sama pasti bakalan cocok pakai ini. Nggak mesti, reaksi semua orang tuh beda-beda. Jadi makanya kita tidak bisa ngejudge segampang itu untuk menilai suatu produk, karena ya setiap orang bakalan berbeda-beda reaksinya. Jadi tadi ada 4 poin yang menjadi bahan pertimbanganku kalau aku ditanya apakah boleh pakai retinoid dan vitamin C di saat yang bersamaan, dan itu bakalan random banget tergantung kamunya seperti apa. Aku nggak bakalan bisa jawab. Yang bisa jawab adalah kamu sendiri, kamu harus observasi kulit kamu. Tapi apakah selalu aku pakai retinoid dan vitamin C itu di saat yang bersamaan dalam satu regimen? Sebenarnya enggak sih. Lihat-lihat kondisi kulitku seperti apa. Kalau misalkan kondisi kulitku itu mungkin kering atau over dry, biasanya mesti tak pisahin. Tapi kalau misalkan kondisi kulitku itu baik-baik aja, aku tidak merasakan ada keluhan apapun, dan aku memang butuh vitamin C dan retinoid di saat yang bersamaan, ya pakai aja nggak masalah. Berhubungan juga dengan produknya yang mau kepake apa. Kalau misalkan aku pakai retinoid yang lumayan kencang, biasanya aku kurangin vitamin C-nya. Jadi vitamin C yang gentle-gentle aja. Kayak misalkan aku lagi pakai si Sunday Riley A+ ini, biasanya aku pakainya kalau vitamin C-nya ya sekelas kayak something, atau mungkin sekelas sama kayak FEMU ini yang lebih gentle. Tapi kalau misalkan mungkin aku pakai retinoidnya yang gentle kayak Bakuchiol, kayak Skindor ini, itu kan gentle
gentle banget, aku bisa pakai vitamin C yang lebih kenceng lagi kayak misalkan si Nova Expert yang booster ini. Jadi tergantung sih, aku mix and match aja. Berhubungan juga dengan eksfoliasinya. Kalau misalkan kulitku lagi breakout banget dan aku butuh BHA yang emang drying, biasanya kombinasi dengan vitamin C-nya atau retinoidnya mesti yang gentle-gentle aja karena aku harus fokusnya di BHA-nya. Atau misalkan kulitku lagi aku butuh noda bekas jerawatku hilang lebih cepat, aku pakai AHA atau glycolic yang memang lumayan kenceng, ya otomatis vitamin C-nya, retinoidnya juga turun. Jadi memang kita tuh harus pinter-pinter mix and match. Jadi kita itu bisa mengkombinasikan antar produk itu seperti apa, jadi hasilnya bisa maksimal. Karena harusnya eksfolian, retinoid, sama vitamin C itu harusnya jatuhnya bagus. Kalau misalkan jatuhnya nggak bagus, mungkin kamu mesti error di antaranya. Entah itu mungkin over dry, mungkin kulit kamu nggak cocok, atau mungkin produknya memang nggak bisa kompatibel untuk dipakai bersamaan, atau memang kulit kamu itu reaksinya negatif terhadap kombinasi bahan itu. Jadi kamu yang harus bisa ngerti sendiri kulit kamu seperti apa. Dari dulu aku tuh cuman sekadar kayak cuman ngasih referensi aja gitu loh. Aku nggak nyuruh kamu untuk nyoba ini itu. Aku selalu menyarankan supaya kamu itu ngerti kondisi kulit kamu observasi. Aku berusaha untuk menjelaskan produk yang aku pakai itu secara detail seperti apa, rasanya seperti apa, dengan kondisi kulitku yang seperti ini. Aku jujur sejujur-jujurnya tentang semua hal. Maksudnya kayak aku treatment di klinik atau apapun juga aku pasti bilang supaya kamu tuh realistis gitu kan ya. Jadi makanya segamblang ini fungsinya adalah supaya kamu tuh bisa memberikan, istilahnya itu kayak kamu tuh ngerti tentang kondisi kulit kamu. Aku memberikan gambaran sejelas-jelasnya supaya kamu bisa ngerti kondisi kulit kamu seperti apa. Karena jujur, nggak pernah ada orang yang lebih tahu selain diri kamu sendiri. Jadi tadi sedikit pembahasan tentang retinoid dan vitamin C. Aku sangat berharap semoga video-video seperti ini membuat kamu jadi lebih melek tentang diri kamu sendiri gitu kan. Jadi thank you so much for watching. See you!